16 ayat terakhir. Ya. Kutiba alaikumul qital. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perang atau membela diri melawan kezoliman. Wajib, Bu. Kalau kita dizolimi, kita wajib membela diri. Ya. Silakan mempertahankan diri gitu. Ya, bukan laju kemudian takut gitu ya, sehingga membiarkan diri kita kena kezoliman, kena aniaya. Kalau kita mampu, kita lawan. Ya, lawanlah kezoliman itu. Allah wajibkan itu. Ya, bahkan bila perlu berperang melawan kezoliman itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan berperang ini. Walaupun Allah tahu kita tak suka, tidak senang kalau disuruh berperang. Ngapa tak senang? Karena kita ini tahu kalau yang namanya berperang, melawan, pasti kemungkinan satu, kita terluka atau mungkin wafat, meninggal dalam perlawanan, dalam peperangan itu. Ya, jadi maka itu kita akan digari rasa takut tadi. Allah sebutkan, diwajibkan atas kamu berperang, membela diri dari kezoliman, padahal atau membebaskan diri dari penjajahan, kezoliman, penganiayaan orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang kafir, padahal itu tidak menyenangkan kamu. Tetapi kata Allah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, segala yang Allah perintahkan itu pasti baik. Kita baik yang tak tahu kebaikan itu. Maka kerjakan segala perintah Allah itu. Apa baik yang dilarang oleh Allah pasti buruk untuk kita, maka tinggalkan itu. Ibu-ibu Allah menyebutkan tadi, jangan ukurannya itu nafsu. Kadang-kadang nafsu kita memandang yang A ini tak bagus untuk kita, padahal uji Allah ini bagus untukmu tadi. Puasa misalnya, kalau ngiringkan nafsu pasti tak bagus menurut nafsu, lapar. Ada. Tetapi kata Allah, puasalah, berpuasalah. Summu tasihu. Kalau kamu berpuasa, kata Nabi, niscaya kamu akan sehat. Ya. Jadi berpuasalah kamu, sesungguhnya puasa itu akan menyehatkan kamu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menurut kita tak bagus, tetapi kata Allah itu bagus, itu baik. Nah, jadi ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu itu yang menurut Allah baik, itu adanya ada di dalam Al-Qur'an ini. Maka itu kita wajib membaca Al-Qur'an itu. Jadi Allah menyebutkan, ya, kadang-kadang apa yang kita anggap baik ternyata buruk untuk kita. Apa yang kita anggap jahat, buruk, maka bisa jadi itu baik untuk kita. Nah, jadi termasuk perang tadi Ibu, ya. Banyak yang tidak suka, tetapi Allah perintahkan itu, maka harus dilaksanakan, ya. Karena di balik perintah Allah pasti ada kebaikan. Walaupun nafsu kita menolaknya, ya, tak kepengen kita melakukannya itu. Tetapi kalau Allah perintahkan, pasti sekali lagi ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Ibu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menunjukkan kepada kita yang baik itu baik, ya, dan menunjukkan kepada kita yang batil itu batil, ya. Dan Allah berikan kita kemampuan melaksanakan kebaikan yang kita tahu tadi. Ya, walaupun barangkali mungkin dalam pandangan mata kita, kebaikan yang kita tahu yang diperintahkan Allah ini, kita tak ladas ngawigani. Minta kepada Allah agar kita mampu untuk mengerjakan kebaikan itu. Mari kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan yang batil itu batil. Dan kita mohon kepada Allah agar kita mampu meninggalkan kebatilan itu. Walaupun barangkali mata kita melihat yang batil tadi itu ladas kalau digawekan, lemak kalau kita gawekan, ya, untung kalau kita kerjakan. Padahal Allah melarang itu. Ini ada doanya Ibu, ya. Doa dari dari Umar bin Khattab, doa untuk kita. Kalau kita baca, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita yang benar itu benar dan mudah ngawegani. Allah tunjukkan yang buruk, yang batil itu batil, dan kita mudah untuk nyawukani. Apa bunyi doanya? Begini bunyi doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batilan batila warzuqna tinaba. Ada yang hafal?
doa ini. Atau pernah dengar kan doa itu dibaca oleh para ulama kita? Ulangi lagi. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna jinabah. Apa artinya? Allahumma, ya Tuhan kami, arinal haqqo, tunjukkanlah kepada kami yang benar. Haqqo, itu adalah benar. Kemudian warzuqnat tiba'ah, dan berikanlah kami rezeki untuk mampu mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batilan batila, ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil itu, yang buruk itu buruk. Dan warzuqna jinabah, dan berikan kami rezeki, kemampuan untuk menghindarkan keburukan yang kami tahu tadi. Ulangi. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan mampukan kami, beri kami rezeki untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, yang mungkar itu mungkar, dan berikanlah kami kemampuan, rezeki untuk menghindarkan keburukan, kebatilan dan kemaksiatan itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini doa dari Umar bin Khattab. Nah, silakan dihafalkan ya, kemudian dilazimkan dibaca setiap saat ya. Bukan cuman hanya setelah kita sholat baik. Kapan baik terkenang, mari doa dengan doa ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna jinabah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibnu Ta'ala yang kita baca hari ini. Sekali lagi, jangan tukar nikmat Allah dengan kemaksiatan. Gunakanlah untuk ibadat kepada Allah kalau dapat rezeki, kalau dapat nikmat. Lalu yang kedua, jangan iri dengan orang-orang kafir yang ladas ngolahkan dunia ini. Memang untuk mereka kadang-kadang Allah berikan dunia ini, tetapi akhirat tidak Allah berikan kepada mereka. Lalu yang ketiga, siapa yang harus kita dulukan untuk berinfak ini, Ibnu Ta'ala, yaitu pertama orang tua kita, kerabat kita, baru kemudian anak yatim, orang miskin atau orang yang membutuhkan lainnya. Jangan kita abaikan keluarga kita, kerabat kita, karena mereka lah kalau kita ada apa-apa, mereka yang duluan untuk membantu kita sebenarnya ya. Kemudian apalagi, jangan lemah, jangan mudah putus asa kalau seandainya kita diuji oleh Allah SWT. Karena ujian dari Allah itu pertanda Allah ingin memberikan kita jalan agar kita mudah masuk dalam surga. Karena setiap orang yang beriman, setiap orang yang soleh, setiap nabi dan rasul, pasti Allah uji dengan berbagai macam cobaan itu. Bahkan cobaan orang-orang mulia ini sangat berat, jauh lebih berat daripada cobaan kepada kita ke tadi. Mereka sabar tapi, maka mereka mendapatkan surga yang paling tinggi. Lalu yang terakhir apa tadi? Ibnu Ta'ala, ukuran sesuatu itu adalah Al-Quran, adalah Allah dan nabinya, yaitu ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Jangan ngukur itu dengan nafsu. Kenapa? Bisa jadi nafsu melihat itu baik, ternyata uji Allah salah. Jangan digawikan, jahat itu buruk. Bisa jadi nafsu memandang ini jahat, tetapi kata Allah itu baik untukmu. Maka itu jadikanlah rujukan Allah dan Rasul. Itulah kita gunanya belajar pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat. Jadi 5 pelajaran yang Allah berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tergawe-gale setelah pengajian ini. Mari kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak-bapak, mari kita berdoa kepada Allah. Pengajianlah soda, hujan masih lebat di luar situ. Mari kita minta agar Allah SWT meredakan hujan ini,
atau setidaknya memberikan manfaat atas hujan yang Allah turunkan pada malam hari ini. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban hani'ah. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa afina qabla dzalika. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.